Mungkin ada di daerah-daerah yang jauh dari periferi, dari pusat ini bisa dibayar dengan uang. Tapi uang saya kira bukan segala-galanya. Masih banyak orang warga negara Indonesia menggunakan hati nurani untuk memilih. Maka yang paling tepat adalah ini kesempatan bagi warga negara dan ini juga kesempatan bagi calon-calon untuk menunjukkan janji-janjinya kelak. Sebab jika dia tidak melakukan janji itu, dia tidak akan dipilih. Dia akan dilakukan hukuman sosial oleh para warga negara. Pemirsa Alperna Podcast, bertemu kembali dengan saya Stefanus Silaban. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang dekat-dekat dengan event politik nasional kita. Ya, tanggal 27 nanti akan diadakan pemilu kada. Maka kita akan membahas seputar demokrasi, pemilihan umum, dan partai politik. Menarik bukan? Nah, untuk itu kita akan membahasnya bersama seorang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Kami perkenalkan Bapak Dr. Osbin Samosir. Bapak Dr. Osbin Samosir, beliau menyelesaikan S1 Filsafat dan Teologinya, kemudian mengambil S2 dan S3 di bidang politik. Beliau adalah doktor politik dari Universitas Indonesia. Beliau sudah banyak membuat tulisan-tulisan tentang demokrasi, politik, Pancasila, pemilu, partai politik, dan lain-lain. Nah, langsung saja pemirsa, kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Bapak Dr. Osbin, mungkin bisa menyapa para pemirsa? Oke, terima kasih Saudara Stef Silaban ya. Salam hormat untuk seluruh penggemar dunia akademik menyangkut demokrasi, pemilu dan partai politik di Alperna Podcast ini. Saya kira ini kesempatan yang bagus bagi kita minimal memahami demokrasi kita. Terima kasih. Baik, kita langsung mulai saja ya Bapak Dokter. Nah, yang paling dekat, event nasional yang paling dekat adalah tanggal 27 November 2024 akan diadakan pemilihan kepala daerah. Pendapat spontan Bapak tentang ini? Pertama, ini jejak demokrasi yang perlahan kita letakkan di tempat itu. Jejak demokrasi tidak mudah, tidak mudah. Saya menelusuri seluruh literatur kita, mulai dari risalah sidang BPUPKI, bagaimana pertarungan besar mewujudkan demokrasi, kemudian bagaimana pemilu 55 diadakan, dan sesudah itu berhenti pemilu, sampai kemudian lahir pemilu 1971, dan kemudian di era Soeharto, dan tapi sesungguhnya era demokrasi baru dibuka sejak 98. Dan hari ini, bulan-bulan ini, kita akan melakukan pemilihan umum kepala daerah seluruh Indonesia. Dan dalam sejarah Republik ini juga pertama kalinya kita melakukan itu. Pemilu kada ya? Ya, secara serentak nasional. Ya. Kalau dulu selalu ada serentak tetapi tidak nasional. Tidak nasional. Artinya di mana daerah tertentu yang sudah waktunya melakukan pemilu kada, di situ dilakukan. Kalau ini seluruhnya se-Indonesia. Ya. Bahkan kalau saya kira teman-teman atau siapapun pencinta akademisi, pencinta akademik urusan pemilu, demokrasi dan partai politik, teman-teman bisa lihat dalam pilkada nanti akan ada satu kotak kosong ya di daerah provinsi Papua Barat Daya. Ya. Baru ada 5 kota dan ada 31 kabupaten kota, bahkan jujur aja 4 dari 31 kabupaten kota menggunakan kotak kosong itu ada di kampung saya di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara. Ya, di Labuhan Batu Utara, di Papak Barat, ya, di Serdang Bedaga dan Nias Utara. Saya mau katakan begini, pilkada ini menjadi kesempatan besar bagi warga negara menentukan siapa yang menjadi pelayan terdekat bagi dirinya. Ya. Jadi pilkada ini secara langsung ini adalah tuntutan demokrasi. Betul. Tuntutan ketika nggak apa-apa saya mengajar sedikit ya. Siap. Tuntutan ketika di masa Orde Baru semua menjadi sentralistis.
Ya. Semua sentralistis. Saya sudah baca semua literatur tentang Orde Baru. Bahkan sampai ke pintu rumah warga pun itu adalah seolah-olah itu arahan pemerintah pusat yang memenangkan jujur saja waktu itu golongan karya ya. Maka reformasi meminta supaya dilakukan hak warga negara untuk menentukan siapa menjadi pemimpinnya. Karena itu ini kesempatan besar dan ini baru kali ini pertama kali untuk seluruh Indonesia. Jadi saya kira mau saya katakan pertama-tama siapapun Anda para pemilih hadiri dan datanglah tentukan pilihan. Walaupun datang memilih itu bukan kewajiban, tetapi itu adalah hak. Tetapi saya harus katakan itu adalah kewajiban moral, kewajiban etis. Setiap orang harus datang untuk itu. Itu mau saya katakan secara spontan. Karena itu kita akan membangun pelan-pelan demokrasi kita. Apa itu demokrasi? Ketika warga negara merasa berurusan dengan kepentingan politik, kepentingan nasional dan pengambilan kebijakan. Dan ini adalah salah satu dari bentuknya. Saya katakan. Para pemirsa, catatan itu ya. Jadi apapun itu hak kita untuk memberikan suara. Maka teman-teman, kita pastikan pada hari H kita datang ke TPS dan memberikan hak kita. Baik, jadi kalau begitu Bapak Dokter, apakah ini bisa dikatakan sebuah ujian sebenarnya? Kalau ini kan yang pertama tadi. Ini bagi ujian bagi demokrasi kita dalam konteks pemilu kada. Saya mau katakan begini, apakah Indonesia punya tradisi demokrasi atau tidak? Ya. Kalau Soekarno mengatakan iya, Hatta mengatakan iya. Tapi kalau saya telusuri seluruhnya, saya jadi ragu. Kita tidak punya tradisi demokratis. Yang kita punya apa? Kita punya kerajaan. Saya sudah baca literatur di Risalah Sidang BPUPKI. Ya, saya sudah baca seluruhnya itu. Intinya apa? Pak, pada saat penentuan apakah kita mau demokratis atau tidak, diambil itu pemungutan suara loh. Pemungutan suara. Karena ternyata saat itu ada 350 kerajaan di Indonesia yang berbentuk kerajaan. 350. Dan itu besar-besar. Misalnya ada di Cirebon, ada bukan seluruh Indonesia, ada 350. Persoalannya hanya satu. Tidak ada kerajaan besar yang bisa memimpin Indonesia seperti seorang presiden. Karena masing-masing akan berebut. Karena itu kebetulan, ini mau menjawab itu nanti. Kebetulan di era tahun 45 itu seluruh dunia dihempas dan disapu, bahkan disapu oleh yang namanya liberalisme. Itu harus dipahami. Disapu apa itu liberalisme? Prinsip dasar liberalisme adalah memberi kebebasan kepada setiap orang untuk menentukan dirinya. Mungkin Pak Steph mengalami itu ketika berada kuliah di luar negeri. Bagaimana kebebasan personal itu sangat dihargai. Liberalisme di situ. Jadi prinsip pertama liberalisme adalah memberi kebebasan kepada setiap orang untuk menentukan dirinya. Ya, maka negara itu hanya sebagai penjaga malam. Negara penjaga atau penjaga malam. Penjaga malam ya hanya dia membunyikan kentongan atau lonceng kalau ada bahaya. Kalau tidak negara harus tidur. Itu kira-kira bahasanya liberalisme. Maka Indonesia apakah punya tradisi demokratis? Kalau menurut saya ragu. Saya ragu. Saya sudah melakukan penelitian banyak sekali, saya tidak menemukan. Begini prinsipnya. Prinsip dasar demokrasi adalah satu, harus ada kemampuan untuk berbeda pendapat. Kita nggak punya tradisi itu. Saya harus katakan Indonesia tidak punya tradisi itu. Kita cenderung tradisi untuk dipimpin oleh seorang raja, pemimpin besar, dan kita hormat kepada itu. Ya. Lihat tradisi di Jawa, di luar Pulau Jawa, di Sumatera, di kampung kita, di Medan, di Melayu, di mana-mana semua. Ya, itu tradisi. Maka ketika kebetulan saat itu demokrasi menjadi seolah-olah menyapu seluruh dunia. Mengapa demokrasi? Yang kedua, demokrasi adalah hanya demokrasilah yang mengagungkan martabat manusia. Maka mengapa demokrasi dipilih oleh seluruh bangsa di dunia? Karena apa? Karena demokrasi satu-satunya sistem bernegara yang mengagungkan martabat manusia. Maka bahkan contoh lihat Brunei. Di situ ada partai politik. Walaupun sesungguhnya tidak pernah melakukan pemilu dalam arti sesungguhnya. Ya. Maka kalau kembali ke Indonesia tadi, apakah ini tantangan? Menurut saya memang ini pelan-pelan. Apakah mau saya katakan kita akan mundur ke kerajaan? Oh tidak. Tidak. Kita akan maju terus. Tapi memang akan sulit. Karena apa? Karena saya yakin tradisi demokratis tidak ada mengakar di Indonesia, tapi itu diambil langsung dari
Eropa, dari Barat, karena memang itulah satu-satunya format bernegara yang menghormati hak asasi manusia. Karena format kita format kerajaan. Ya. Saya ingat benar waktu itu saya baca itu, setidaknya ada pemungutan suara dilakukan, dan yang menang, yang bahkan ada 8 suara. Maaf, koreksi saya jika salah Ya. nanti, baca teksnya saya agak lupa. Ada 8 dalam pemungutan suara itu, 8 yang menginginkan kita ke format kerajaan. Ada sekitar 6 yang abstain. Ya. Selebihnya memang memilih demokrasi, hampir ratusan peserta sidang BPPK itu. Ya. Jadi ini sudah diputuskan dan kita harus maju. Maka pertanyaan ada Adinda tadi, apakah ini menjadi tantangan? Iya, tantangan serius. Tantangan serius. Bahkan dalam format ini saya harus katakan, ini adalah format yang berbeda dari demokrasi yang pernah ditunjukkan oleh Orde Baru. Kalau di Orde Baru, semua kepala daerah itu dipilih oleh DPRD. Ya. Sekarang warga negara. Ini juga tantangan serius. Ya. Sementara pemilihan lewat DPRD saja kita sudah menjadi susah, apalagi dengan memberikan kesempatan langsung kepada warga negara. Ini tantangan serius. Saudara, para pemirsa podcast, saya mendengarnya tertegun. Kenapa? Karena ini sebenarnya ini kan sari-sari yang ada sebenarnya ada di sejarah, dan Bapak Dr. Osbin memberikannya di hadapan kita. Bagi saya enak banget nih mendigestnya, ya kan? Nah, menarik, saudara-saudara. Jadi dikatakan tadi kita itu gak terbiasa demokrasi, kita itu terbiasa di bawah kerajaan. Ada banyak kerajaan di Indonesia, kemudian demokrasi itu diambil dari luar, kemudian ditempatkan di Indonesia. Nah, pertanyaannya, saudara-saudara, begini. Pemilihan umum 2024 dan pilkada 2024, menurut Bapak, bagaimana postur demokrasi kita melalui pemilu dan pilkada ini? Saya mau katakan, format demokrasi kita membaik. Dan apalagi sejak ada pembatasan masa jabatan. Ya. Ini penting. Saya teringat dengan adagium dari seorang pemikir politik besar namanya Lord Acton. Lord Acton itu katakan cara-cara begini. Maafkan saya kalau bahasa Inggrisnya tertebak. Power tends to corrupt. Yes. More power, more tends to corrupt absolutely. Yes. Itu artinya apa? Kehendak untuk berkuasa itu memungkinkan orang untuk berkorupsi. Dan makin lama orang berkuasa, dia akan makin korupsi secara absolut. Ya. Nah, format kita sudah dibatasi. Cukup 10 tahun. Mau presiden dia, mau gubernur dia, mau wali kota dia, mau bupati dia, dibatasi. Maka ini kesempatan. Cukup dengan masa jabatan itu mereka akan memberi kepada warga negara yang terbaik. Ya. Yang kedua, sekarang kalau ada pemerintah atau pejabat yang melakukan tindakan di luar kehendak warga negara, maka ini kelemahan sekaligus warga negara, tapi itu keunggulannya. Kelemahannya apa? Dia hanya bisa memberikan pilihan yang berbeda nanti pada pemilu berikut. Tapi keunggulannya, dia akan menghukum pejabat yang bersangkutan untuk tidak terpilih lagi dalam pemilu berikut. Ya. Ini hukuman sosial. Itu. Jadi maka setiap wali kota, gubernur, bupati, presiden selama masa periode yang singkat itu, dia harus mampu memberi yang terbaik. Sebab kalau tidak, dia tidak akan menang. Memang ada saja orang-orang yang menggunakan uang, tetapi kita tidak terima itu kan. Sebaiknya jangan. Warga negara kita, dengan apalagi dengan media sosial yang luar biasa sekarang, kecenderungannya itu menjadi lebih rasional. Ya, lebih rasional untuk memilih. Ya. Mungkin ada di daerah-daerah yang jauh dari periferi, dari pusat ini bisa dibayar dengan uang. Tapi uang saya kira bukan segala-galanya. Masih banyak orang warga negara Indonesia menggunakan hati nurani untuk memilih. Maka yang paling tepat adalah ini kesempatan bagi warga negara, dan ini juga kesempatan bagi calon-calon untuk menunjukkan janji-janjinya kelak. Sebab jika dia tidak melakukan janji itu, dia tidak akan dipilih. Dia akan dilakukan hukuman sosial oleh para warga negara. Itu. Ya, saya setuju. Rekan-rekan, jadi kita melihat rekam jejaknya para pemimpin ya. Jadi para pemimpin itu sekarang waktunya menunjukkan portofolionya begini, dan kita lihat itu benar atau tidak. Nah, berikutnya Bapak Osbin, kan persiapan ini kan sudah dilakukan dan ada 3 lembaga sebenarnya yang menyiapkan pemilu kada kita. Ada Bawaslu, ada KPU, dan ada DKPP ya. Ya. Nah, menurut penilaiannya Bapak Osbin, nah ketika ketiga lembaga ini persiapannya sudah gimana? Kita sudah siap belum ini? Saya
masuk ke lembaga penyelenggara pemilu sejak 2008 Iya. sampai detik ini. Walaupun saya bicara di sini kecenderungannya lebih sebagai ilmuwan, Iya. tapi hal itu tidak bisa saya lepaskan. Saya mau katakan begini. Tahun 2008 saya masuk sebagai di Sekretariat Bawaslu. Saya melihat benar bagaimana pertarungan antar lini partai politik dan lain-lainnya. Bahkan saya masih ingat benar waktu itu Bawaslu selalu mengeluarkan rekomendasi Iya. untuk masalah-masalah etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu namanya KPU. Iya. Saya jelaskan sekilas Bapak Ibu semuanya, untuk konteks Indonesia dan mungkin hanya satu-satunya di dunia, hanya Indonesia, ada 3 penyelenggara yang berurusan dengan langsung dengan pemilu. Walaupun sebenarnya banyak. Iya. Ya, ada Mahkamah Konstitusi mengurusi sengketa hasil, ada polisi, jaksa mengurusi pidana, tapi yang fokus mengurusi pemilu ada 3. Satu namanya KPU. Iya. Komisi Pemilihan Umum tugasnya 1. Jelas mereka menjadi penyelenggara pemilu untuk seluruh hal. Penyelenggara pemilu untuk partai politik, penyelenggara pemilu untuk pasangan calon, penyelenggara pemilu untuk calon-calon pilkada, penyelenggara pemilu untuk pemilih, penyelenggara pemilu untuk dapil, dan seluruhnya mereka menyelenggarakan pemilu. Itu Komisi Pemilihan Umum. Yang kedua adalah Bawaslu. Bawaslu adalah badan pengawas pemilu. Jadi mereka mengawasi seluruhnya. Minimal ada 3 yang mereka awasi. Yang mereka awasi 1. Partai politik mereka awasi. Yang kedua, peserta pemilu mereka awasi. Mau bupati, mau caleg, siapa mereka awasi. Yang ketiga, penyelenggara pemilu itu pun mereka awasi. Ya, tetapi ternyata dalam perkembangan sejak tahun 2008 itu Bawaslu hanya mampu memberi rekomendasi. Ini persoalan. Saya masih ingat benar waktu itu. Bawaslu hanya memberi rekomendasi. Karena itu, dan rekomendasi itu belum tentu dilakukan oleh KPU saat itu. Karena itu apa yang terjadi? Lahirlah yang namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. DKPP. Ya, saya harus katakan DKPP ini adalah pengadilan etik bagi seluruh penyelenggara pemilu. Jadi yang diadili hanya penyelenggara pemilu. Apa yang mau saya katakan dengan poin ini, Bapak Ibu semua dan pemirsa dan termasuk Pastor, mau saya katakan adalah waktu itu jujur saja, begitu dibentuk DKPP tahun 2012, saya ada di dalamnya juga, ya, sampai detik ini. Apa yang terjadi? Bahwa hampir 50% dari yang disidangkan itu diberhentikan. Iya. Yang diberhentikan. Itu tinggi sekali. Parah, ya. Itu biasanya berkaitan dengan apa ya, Bapak? Macam-macam, seluruh tahapan. Iya. Seluruh tahapan pemilu. Yang paling banyak itu pengaduannya itu ke DKPP itu menyangkut 2 hal. Satu menyangkut pencalonan. Iya. Satu menyangkut rekapitulasi hasil. Jadi ada dalam pencalonan ada proses yang diabaikan begitu ya, Pak? Ya, ada orang misalnya seperti hari ini tapi saya tidak mendahului, tapi nanti bisa kita lihat. Misalnya ada pengaduan-pengaduan dalam pilkada seperti ini. KPU contoh kita sebut saja langsung yang terjadi mungkin saya kira sudah jadi isu publik ya. Lalu KPU memberhentikan misalnya KPU provinsi. Itu kan karena diduga ada penyalahgunaan soal kewenangan untuk pencalonan tertentu. Ya, itulah yang masuk ke kami. Mau saya katakan apa? Penyelenggara pemilu kita makin hari makin baik. Kalau di awal-awal tahun 2012 parah, saya harus katakan parah. Sekarang pengaduan memang banyak. Per hari ini ke DKPP sudah ada 636 pengaduan. Sampai hari ini ya. Sampai kemarin sore. Itu menyangkut yang akan datang ini. Iya. Ya? Itu menyangkut kode etik penyelenggara pemilu. Iya. 636. Mau saya katakan apa? Memang banyak pengaduan karena warga negara makin tahu cara mengadu. Tetapi kecenderungan putusan DKPP lebih pada peringatan dan reha. Ya. Beda di zaman tahun 2012. Kalau 2012 sedikit pengaduan, tapi langsung parah. Hampir 50% itu pemberhentian. Saya mau katakan demokrasi kita makin hari makin berjalan baik. Penyelenggara pemilu kita makin siap. Saya sangat yakin penyelenggara pemilu siap. Ini mungkin perlu untuk semuanya, bahwa akademisi mau siapapun, Bapak Ibu mendengar podcast, mau saya katakan adalah memang makin jauh dari periferi, makin jauh dari pusat, kecenderungan melakukan penyelewengan tinggi. Jadi kesalahan-kesalahan terbesar kecenderungannya menurut saya dan pengamatan saya itu bukan di tingkat RI, bukan baik. Di provinsi sudah cukup baik, kabupaten kota mungkin beberapa, tapi kecenderungan paling banyak penyelenggaraan pemilu adalah di tingkat kecamatan dan ini desa-desa. Itu paling banyak dan itu ad hoc. Mereka bukan penyelenggara yang permanen.
Dan kalau sudah selesai masa jabatan mereka, mereka tidak bisa disidangkan.